Akhir-akhir ini gue sudah menjadi seseorang pria yang sepertinya makin kesini makin menjadi beban untuk umat manusia. Karena sebagai seorang wibu tentu saja di kamar aja itu adalah sebuah keharusan, dan juga menjadi orang yang suka ngebacot di sosmed adalah hal yang tidak bisa terelakkan. Tapi ketika kembali ke dunia yang harusnya menjadi tempat berpijak seluruh umat manusia, orang-orang seperti gue akan melarikan diri dan mengatakan bahwa mereka lah yang salah, gue lah yang benar. Itulah pola pikir seorang pecundang yang tidak terima terlahir ke dunia dengan kekuatan seadanya gitu. Dan inilah yang bisa gue sampaikan dalam sebuah video wibu ini gitu. Gue ingin nge-review 3 episode pertama anime Ore Dake Haireru Dungeon yang isinya sudah gue bahas di episode sebelumnya pula. Gue bahas aneh ya di video sebelumnya, yaitu adalah anime ini cuman temanya cipok-cipokan doang, cium-ciuman, pegang-pegang tetek ya, tapi nggak se-ekstrim Kaifuku Yarinaushi ya. Jadi ya seperti biasa ya, ketika gue menonton animenya yang pertama kali gue cari adalah screenshot ya. Gue pengen tahu sedikit preview tentang episode 3. Jadi sebelum gue nonton, gue lihat dulu previewnya, dan gue mendapatkan lagi karakter onesan gitu kan. Tapi tetap aja sih Emma lah yang tercantik gitu kan. Ini menurut gue ini karakter yang sukses masuk ke 11.000 top list waifu gue sepanjang masa. Dengan cepat sekali dia merangkak gitu kan. Dulu gue ketika lihat Elena tuh udah terpuja dengan keimutannya kan, tapi ngelihat Emma itu dry gitu, increased dramatically. Tapi di sini gue tidak ingin membahas kecantikan waifu seperti biasa. Yang ingin gue bahas adalah 3 episode pertama ini apa yang gue dapatkan gitu kan. Pertama adalah gue ingin melihat dulu ratingnya di My Anime List ya. Mungkin terlalu objektif kalau gue menggunakan My Anime List, tapi ya nggak apa-apa ya. Yang penting adalah kita mendapatkan rating yang 6666. Astagfirullah, angkanya satanik banget gitu ya, 66666 gini kan. Oke lah, dengan rating segini kita sudah menyadari ini anime lagi-lagi mediocre. Cuman anime seru-seruan aja setiap musim, dan emang adalah gua rasakan ini anime nggak jauh-jauh dari jualan waifu. Lagi-lagi anime yang bertema jualan waifu itu cepet banget dapat penonton ya. Yang mereka jual tuh adalah waifu yang imut, susunya gede, rambut pirang, twin tail, dan yang lebih penting adalah dia tsundere ya. Tapi kebetulan di anime ini tuh gue nggak mendapatkan karakter-karakter yang sun banget, tapi mendapatkan karakter yang fandomination banget. Lah, fandomination tuh apa bang? Oke, Anda masih bocil, jadi nggak usah tahu, nggak usah tanya, nggak usah cari di Google, karena gue yakin di Google kagak ada. Seriusan coy? Fandom, kok dendam apaan lah bojang? Fandom, pengaruh K-pop. Ya, oke, sip lah, nggak ada ya. Oke, nggak ada, sip, nice. Nggak bisa nyari di Google kau. Oke, jadi ketika Anda tak bisa mencari di Google, pasti Anda penasaran, apa yang gue maksud dengan fandomination ini kan? Oke ya, itu nggak usah lo pikirin, kenapa Anda masih anak-anak. Oke, gue kembali lagi ke screenshot yang gue cari untuk episode ketiga. Di sini gue ingin memberikan sebuah alur kecil ataupun sinopsis sedikit untuk episode 3. Jadi bagi teman-teman yang belum menonton episode 3 dan malas kena spoiler tentang episode 3, ya teman-teman bisa tadarus dulu gitu kan. Habis itu matikan volumenya sampai gue selesai ngomong gitu kan. Kapan selesai ngomong bang? Gak tahu juga gue. Jadi menceritakan tentang Noir yang akhirnya masuk ke sekolah pahlawan. Di sana itu dia lagi-lagi bertemu dengan seorang putri ya, lagi-lagi Harmandia gitu kan. Gak usah kita sebut putri lah, kita sebut aja Harmandia. Yang ternyata ketika Noir menggunakan mata saktinya itu, yang kebetulan bukan Byakugan, itu melihat bahwa sang tuan putri kena kutukan gitu kan. Ya kutukannya itu kayak dia tuh ditusuk tombak oleh jam stopwatch yang kayak di anime-anime Rambut Legend gitu kan. Stopwatchnya kok mirip kayak di Rambut Legend kan, curiga Urewa gitu. Ya udahlah, nggak usah gue pikirin. Dari situlah Noir itu sedikit ingin memberi kekuatannya kepada sang tuan putri dari keluarga bangsawan kelas atas. Soalnya sang tuan putri itu adalah satu-satunya orang yang mau berteman dengan dia di saat siswa-siswa lain yang punya kedudukan bangsawannya lebih tinggi itu tidak mau berteman dengan Noir, kecuali Emma gitu kan. Jadi tuan putri ini tuh sangat loyalitas sekali sama rakyat-rakyat yang kastanya jauh di bawah dia. Bener-bener waifuable kan, nggak kayak yang anime sebelah yang rambut pink yang dicuci otak lalu jadikan alat untuk budak kimochi-kimochian gitu kan. Lalu lanjut aja, dari sinilah diketahui ternyata kutukan tersebut tidak bisa
dibebaskan oleh Noir sendiri. Jadi dia meminta bantuan kepada Lola. Lola ini kalau nggak salah tuh resepsionis yang di guild tersebut, dan akan mengenalkannya ke seseorang yang bernama Luna. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu, Luna itu nanti yang rambutnya pink ini, yang susunya besar juga, yang nanti hobinya juga cium-ciuman sama Noir. Loh kok lu spoiler sih bang? Kan gue udah bilang nanti spoiler lah bos. Kok lu kepo kalian? Dan ini gurunya sebenarnya mantap, tapi Emma lebih ganteng. Emma lebih cantik gitu kan. Jadi akan ketemu mencari Lola, mencari Luna. Dan Lunanya itu nanti bakalan jadi Harman juga. Harmannya Noir, susah kali manggil namanya ya. Lantas yang berikutnya sudah pasti Emma atau sang heroin berambut pirang ini punya pesaing. Ya nanti pesaingnya itu ya si Luna ini hobinya cipok-cipokan, cium-ciuman, pegang-pegang susu, dan masih banyak hal-hal yang enak-enak lagi gitu kan. Gue iri bos. Dan dari 3 episode yang sudah gue tonton ini, gue merasakan seperti gue menonton anime keluaran 2011 sampai 2016, jualan waifu. Jadi kalau misalnya teman-teman itu wibu-wibu senior ya, yang kayak gue nih udah umur 20 gitu kan, teman-teman akan merasakan dulu waktu gue masih wibu bocil kayak kalian juga, masih umur 10 tahun gitu kan. Gue tuh ketika nonton anime itu pasti genre yang paling sering rilis di musimnya itu adalah temanya harem, school, atau apa aja yang penting harem school gitu. Yang paling populer zaman itu ada Mashiro Iro Symphony, sampai ada Oretachi no Tsubasa Wanai, lalu ada Dead Alive, dan Saijaku no Bahamut, Kakushidare, dan masih banyak lagi sebenarnya dari 2011 hingga 2016. Jadi ketika gue menonton anime nih, seperti mengingatkan gue dengan gue ketika masih wibu bocil di masa lalu gitu kan. Masih bocil-bocilnya gitu kan, masih waifunya banyak gitu kan, tiap minggu ganti waifu, ya seperti itu kayak kalian juga gitu. Dan gue nggak bilang itu karena satu hal yang sederhana. Pertama adalah desain karakter. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, ini desain karakternya bener-bener moe abis. Gak usah dibandingin dengan desain karakter dari Shingeki no Kyojin Attack on Titan. Di situ kan kesan dramanya kan tinggi banget, kesan darknya tinggi. Jadi desain karakternya dibuat kayak suram-suram gitu. Belum bayangin aja anime genre harem muka-mukanya suram gitu kan. Ya kagak laku lah bos gitu. Jadi ketika gue melihat anime nih, lagi-lagi desain karakternya imut-imut gitu. Tokoh utamanya ya juga imut-imut. MC-nya ya juga imut-imut, pokoknya semuanya imut-imut. Jadi gue nggak tahu mana yang laki mana yang bini, karena lu bisa tusbol siapa aja kalau misalnya lihat anime dengan desain seperti ini gitu kan. Gue mengharapin desain anime shonen semacam K. Kalau kalian tahu anime dengan judul satu huruf K, atau lebih dikenal dengan K Project, itu kan desainnya mantap abis. Lalu lihat juga anime yang lagi booming akhir-akhir ini, Jujutsu Kaisen, itu kan genre shonen dengan mengusung desain yang memang shonen abis. Jadi bisa dibedain itu mukanya. Nah, kalau ini desainnya susah gue bedain. Kenapa? Semuanya itu tusbolable gitu kan, termasuk MC-nya gitu. Di tusbol juga Anda akan nagih juga gitu. Asal wes gue selalu menikmati anime model-model ginian. Entah gue ngatain mediocre lah, atau anime yang cuma jualan waifu lah, tapi itulah yang gue suka gitu. Gue jujur-jujuran aja, karena gue dulu lahir di masyarakat dunia kewibuan yang hobinya itu adalah marah-marah ngebandingin waifu, contohnya Kosaki Onodera dan Chitoge Kirisaki. Akhirnya gue adalah tipe orang yang menonton anime berdasarkan kecimutan dari waifu dan banyaknya jumlah waifu yang ada di animenya. Jadi ketika teman-teman bilang gue nonton Keon, Master, Aikatsu, lalu Love, itu gara-gara emang gue udah dibubuhi otak gue dengan hal-hal yang berbau moe-moe. Tapi yang paling penting adalah punya MC yang kelewatan baik dan GR-an tidak juga gitu kan. Makanya gue menikmati sekali setiap detik dari anime ini itu karena Emma juga, atau tokoh wanitanya. Dan yang kedua adalah tokoh utamanya ini terlalu baik gitu kan. Lagi-lagi gue ketemu tokoh utama yang gini-gini aja. Makanya ketika gue nonton Kaifuku Yarinaushi, inilah baru anime terbaik sepanjang masa bosku. Oke, jadi itu aja bisa gue sampaikan di video kali ini. Thanks for watch my video. Ya, kalau bagi teman-teman yang ingin request misalnya, bang tolong dong bahas anime Nekopoi lagi gitu kan. Nanti pelanggaran lagi bos, jangan gitu. Ya enggak sih, gue kemarin bahas-bahas selama gue mengasihkan gambar, gak ada gambar aneh-anehnya, aman terus ya. Kayaknya mulai besok rame-rame nih gue bahas Nekopoi ya. Jadi Oke, thanks for watch. I'm CRY and see you next time.